Jadi drone itu udah, sudah menggantikan peran daripada, pesawat berawak untuk banyak hal selain, surveillance dan reconnaissance secara intelijen. Ada tempat-tempat yang sulit terjangkau dengan menggunakan sulitnya mungkin bukan karena pilot berawak tidak bisa ya, tapi mungkin karena waktunya malam hari, atau lokasinya terpencil, atau landasannya pendek, atau tidak ada landasan, atau helikopter terbatas jaraknya, maka itu bisa digunakan. Orang bilang bahwa dia efektivitasnya 4 kali lebih bagus dan efisiensi 4 kali lebih baik dari berawak. Tapi menurut saya bisa 10 kali lebih baik karena biayanya jauh lebih murah dan resikonya lebih rendah. Drone militer mungkin dibuat lebih rugged ya. Rugged itu lebih kuat, tahan cuaca, kemudian bisa dioperasikan lebih tahan banting, itu lebih mahal. Dan sistem-sistemnya semua ada sistem-sistem yang kualitasnya lebih tinggi daripada kualitas drone sipil. Drone itu adalah bagian daripada pengambilan keputusan. Baik kalau itu untuk pertahanan, untuk pengamanan, atau untuk penindakan, itu drone itu harus digabungkan dengan suatu sistem network centric atau sistem jaringan yang membuat pengambilan tindakan dilakukan dengan cepat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Armory Spec. Nah, di episode kali ini Armory Spec menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Marskal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Beliau biasa kami panggil Pak Sarki. Beliau adalah mantan Kadispen Angkatan Udara, pakar strategi pertahanan dan UAV, alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F5 dan F16 TNI Angkatan Udara. Kali ini bersama beliau kita akan membahas bagaimana strategi Indonesia tentang penggunaan drone dan UAV untuk pertahanan. Langsung aja kita sapa beliau, Sobat Armory. Pak Sarki, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Mas Ade. Pak, makasih nih udah mau hadir di studio kami di Armory Reborn. Pastinya di tengah kesibukan Bapak ini luar biasa nih Pak, kami lihat ya. Gimana Pak? Terima kasih, saya juga merasa terhormat diundang ke acara ini. Iya, Pak, sebelum kita ke pertanyaan yang substansi, saya ini agak menggelitik nih, walaupun ini bukan pertemuan pertama kita ya Pak ya. Bapak namanya Agung Sasongko Jati, kenapa dipanggil Pak Sarki? Oh, itu cerita lama itu. Jadi dulu saya waktu itu terbang pertama kali tamat dari Sekolah Penerbang Angkatan Udara. Saya ditugaskan di Skadron 14, terbang pesawat F5 Tiger. Pada saat itulah kami mendapat kesempatan untuk begitu jadi penerbang, kita masing-masing punya nama panggil, call sign. Oh, call sign. Saya nggak tahu gimana dari pimpinan saya, kamu Sarki aja. Sarki itu ya hiu. Sarki. Hiu dari Sark. Iya. Dan saya, ya perasaan saya Sark karena saya cepat membunuh cepat gitu. Tapi mungkin jika pimpinan Sark itu ikan hiu karena makan saya banyak, mungkin cepat gitu, mungkin nggak tahu ya. Tapi ya itulah, sejak saat itu saya mulai Sarki dan berjalan terus. Jadi saya dapat ini tahun masuk 87 ya, saya mungkin 88. Jadi mulai tahun 88 saya sudah memakai call sign Sarki ini. Dari tahun 88 Pak. Dan itu panggilannya egaliter ya, maksudnya dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi manggil saya Sarki gitu kan. Dan saya lebih senang begitu, jadi nggak pakai Pak Om, pakai Sarki, nggak usah pakai Pak Sarki gitu aja udah oke banget bagi saya. Dan itu ya emang di kalangan penerbang tempur itu agak egaliter ya, jadi kita memanggil yang senior lebih tinggi, dan itu memudahkan kami untuk berkomunikasi di udara kan. Itu aja. Jadi nama Sarki ini dari call sign dan udah dipakai berarti udah hampir 40 tahun ya Pak, 30 lebih ya. Dari 88 ya, iya saya udah hampir 30 berapa? 37 tahun ya, 88 2026 ya. Terbang F5 dulu. Oke. Nah, Pak Sarki, kita masuk ke topik bahasan kita nih. Ini soal drone nih ya. Bagaimana Bapak melihat kerangka doktrin pertahanan Indonesia yang bersifat defensif dan bebas aktif, di mana posisi strategi drone atau UAV ditempatkan, apakah sekadar pemburu, pendukung ISR, atau sudah menjadi elemen kunci dan proyeksi kekuatan terbatas? Gimana Pak ini bicara soal drone? Jadi sekarang tuh drone sudah tidak bisa nyasir dari ASR. ASR itu kan intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Jadi pengintai begini. Ya memang fungsi itu nggak bisa digantikan karena bagaimanapun juga
drone itu sangat memadai untuk itu. Pertama, terbangnya bisa lama, terbangnya melebihi kemampuan pilot terbang di udara atau pesawat. Karena pesawat terbatas jamnya, sedangkan drone-drone tertentu yang medium altitude bisa 24 jam, 20 jam. Artinya pilotnya bisa bergantian di bawah. Kedua, drone itu juga mampu untuk siang dan malam. Bisa menggunakan alat sensor dan pasti lebih murah. Karena pesawat yang dibikinnya pasti pesawat ukurannya tidak terlalu besar, bahan bakarnya tidak terlalu banyak. Dan itu bisa bergantian pilotnya di bawah. Artinya lebih ekonomis ya Pak? Ekonomis. Namun zaman sekarang ternyata drone itu bisa digunakan untuk lebih optimal lagi untuk kegiatan lain. Contohnya adalah drone itu bisa untuk mengangkut barang. Ada tempat-tempat yang sulit terjangkau dengan menggunakan. Sulitnya mungkin bukan sulit karena pilot berawak tidak bisa ya, tetapi mungkin karena waktunya malam hari atau lokasinya terpencil atau landasannya pendek atau tidak ada landasan atau helikopter terbatas jaraknya, maka drone bisa digunakan. Tapi lebih penting lagi drone bisa digunakan juga untuk senjata menyerang. Selain juga drone juga untuk search and rescue, menjatuhkan barang-barang yang diperlukan oleh survivor seperti menjatuhkan paket-paket makanan, paket-paket yang lain. Tapi yang terutama sekarang untuk dengan senjata, baik sebagai senjata kamikaze untuk ditabrakkan sebagai bahan peledak atau untuk menjatuhkan bahan peledak atau menjatuhkan ranjau. Ranjau itu adalah peledak yang tidak meledak langsung tapi nanti kemudian dilindas baru meledak. Nah itu efisiensinya sangat tinggi sekali. Betul. Orang bilang bahwa dia efektivitasnya 4 kali lebih bagus dan efisiensi 4 kali lebih baik dari berawak. Tapi menurut saya bisa 10 kali lebih baik karena biayanya jauh lebih murah dan resikonya lebih rendah. Jadi itu sekarang udah memang drone udah merupakan suatu keniscayaan yang sangat membantu manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, khususnya untuk pertahanan adalah untuk sangat membantu di waktu manusia tidak bisa cukup waktunya, tidak bisa melaksanakan karena keterbatasan dirinya dan keterbatasan peralatannya. Artinya nggak sebatas fungsi ISR tadi itu aja ya Pak ya? Oh tidak, udah banyak ini yang bisa dilakukan oleh drone gitu ya? Sangat banyak. Jadi drone itu udah sudah menggantikan peran daripada pesawat berawak untuk banyak hal selain surveillance dan reconnaissance setelah intelijen. Nah ini kita bicara Indonesia Pak. Bagaimana Indonesia memaknai penggunaan drone sebagai alat penangkal asimetris gitu ya Pak. Nah apalagi kalau kita bicara di wilayah yang abu-abu misalnya kayak Natuna gitu ya, wilayah-wilayah kita terluar. Bagaimana Indonesia memaknainya? Biasanya untuk wilayah-wilayah abu-abu Natuna di mana kita punya kedaulatan ekonomi, namun ada negara lain ataupun yang mengklaim mungkin beririsan sama kita atau juga berkaitan dengan kriminalitas di perbatasan di batas laut serta pencurian di batas laut. Nah untuk itu maka penggunaan drone adalah suatu yang bisa tidak terlalu ofensif tapi cukup punya daya penggentar. Tidak terlalu ofensif artinya gini, dengan kita hadir di situ untuk seperluan mengintai, berarti orang kalau mencuri, orang kalau melanggar, orang lewat, dia akan segera ketahuan. Kalau ada kegiatan-kegiatan lain kita bisa langsung klaim karena antar negara itu juga ada fungsi untuk diplomasi untuk menegur negara lain melalui saluran diplomasi, yaitu drone itu sangat berguna untuk mendapatkan data awal. Sehingga kalau data awal kita sudah bisa mengatakan dengan segera mungkin dia bisa pergi dari situ, kita minta pindah. Jadi efek penggentarnya juga adalah kita bisa menghantarkan air power pemukul ke depan segera mungkin. Tidak semua kegiatan harus dilaksanakan dengan penghancuran atau penyerangan, tetapi kehadiran kita dan bila orang yang ada di situ pelanggar itu tahu bahwa kita punya kemampuan untuk menghancurkan dengan drone itu, tentu mereka pikir-pikir. Jadi fungsinya adalah sebagai deteran atau penggentar, sehingga orang lain kalau mau mencuri atau mau menyelundupkan kegiatan ilegal lain berpikir 2 kali atau 3 kali. Sedangkan kalau kita nggak ada apa-apa hanya karena keterbatasan kita, pesawat berawak hanya bisa sekali seminggu lewat di situ, wah itu mereka dengan tidak ragu-ragu melanggar karena tahu itu. Tapi begitu tahu bahwa kita siap 24 jam, 7 hari dalam seminggu untuk terbang dan bisa melakukan penindakan jika perlu, maka tentu siapapun yang melanggar akan berpikir 2 kali di area abu-abu seperti di Laut Cina Selatan. Nah sejauh mana
kesiapan Indonesia dalam mengembangkan teknologi drone ini, Pak? Kira-kira menurut Bapak tantangan utamanya apa? Mulai dari teknologi misalnya, atau anggaran misalnya, atau politik luar negeri gitu, atau ada hal lain di luar itu? Drone di Indonesia itu sama seperti negara lain, kita mendapatkan dari luar negeri ya. Pertama hardware-nya, kemudian software-nya. Namun di kemudian hari kita kalau untuk software kita sudah bisa masuk meniru karena itu bisa dikerjakan. Tetapi untuk hardware masalahnya adalah bukan kita tidak mampu membuat, tetapi efisiensi pembuatan. Karena di negara lain tingkat industrialisasinya, tingkat pembuatan komponen dari drone itu sudah demikian masifnya sehingga menjadi industri rumahan yang skalanya industri. Bayangkan industri rumahan tapi skalanya industri. Kenapa seperti itu? Ya industri rumah maksudnya di tempat yang sedikit tapi mereka ada yang membuat skrup, ada yang membuat baling-balik propeller, ada yang membuat komponen itu. Jadi kalau di kita orang buat gitu harus satu perusahaan bikin semuanya. Yeah. Kalau di negara-negara tertentu yang menjadi penghasil komponen, mereka sudah punya suatu sistem atau suatu suatu model kerja, suatu manajemen daripada industri yang membuat semuanya dibuat oleh orang-orang yang berbeda. Perusahaan-perusahaan yang berbeda sehingga nanti mereka tinggal mengumpulkan. Ada perusahaan A beli komponen ini dari situ, kemudian B perusahaan. Jadi berbeda barangnya, tapi masing-masing komponen itu sudah memiliki supplier. Jadi persaingan antar supplier itu sudah besar sekali karena mereka adalah dunia. Nah kita tentu meskipun kita ini tentu kalau kita pengen drone yang mandiri, memang kita harus beli komponen dari luar tetap ya. Namun tetap ada beberapa komponen penting seperti autopilot ya. Flight control komputer, kemudian komponen-komponen lain, tetap itu harus kita beli. Tapi yang paling utama adalah software-nya. Yeah. Software dengan jaringan networking-nya. Karena drone tanpa jaringan networking atau network centric, itu sama aja dengan kamera terbang. Padahal sebetulnya drone itu adalah bagian daripada pengambilan keputusan. Baik kalau itu untuk pertahanan, untuk pengamanan, atau untuk penindakan, itu drone itu harus digabungkan dengan suatu sistem network centric atau sistem jaringan yang membuat membuat pengambilan tindakan dilakukan dengan cepat. Iya. Nah, menurut Bapak kira-kira strategi teknologi drone ini buat Indonesia ke depan itu akan seperti apa, Pak? Apakah perlu ada industrinya gitu ya, atau kita cukup mengandalkan kerjasama dengan pihak luar seperti yang tadi Bapak sampaikan, atau gimana? Tidak begitu. Kerjasama dengan pihak luar gini, jangan sampai kita punya ketergantungan geopolitik. Artinya, itu dia. Kalau hubungan kita memburuk dengan negara yang ASEAN itu, kita akan jadi bermasalah. Sebabnya pertama kita berhubungan dengan beberapa negara atau banyak negara, dan yang penting adalah kita juga mempunyai industri yang menghasilkan minimal mendukung komponen-komponen utama yang bagi peralatan kita. Memang lebih mahal ya, tapi tidak bisa tidak sama sekali. Kita tidak memproduksi itu. Terus yang kedua adalah kita harus buat kompetisi. Jadi di negara-negara lain seperti di Amerika itu adalah banyak daripada industri drone itu atau industri peralatan persenjataan ini adalah dengan kontrak pemerintah. Di pemerintah mengalokasikan contoh anggarannya berapa, 100 triliun gitu. Dia memaksa berapa 1 triliun anggaran untuk membeli drone buatan dalam negeri tipe ini, tipe A, tipe B ini. Nanti dengan komponen sebaiknya sekian puluh persen, 70% komponen dalam negeri. Dia haruskan gitu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Nah itu dengan itu akan dipaksa. Kenapa? Karena biarpun sedikit, para pengembang ini, para wira swastawan ini akan membuatnya karena tentu mendapatkan keuntungan di situ, benefit di situ. Kalau nggak dipaksa seperti itu sulit, karena seperti di Amerika saja tuh Kementerian Pertahanannya sekarang adalah Department of War ya sekarang, itu menyediakan banyak proyek-proyek yang proyeknya pertama sifatnya adalah kompetisi, jadi mengeluarkan anggaran, dikasih anggaran sekian untuk beberapa perusahaan kompetisi. Setelah itu nanti yang terpilih baru mendapat kontrak besar. Jadi dari mulai perencanaan ataupun desain daripada suatu prototipe produk, dia sudah memberikan anggaran. Nah, kita kan tidak dikenal seperti itu. Kan berat bagi kita untuk mendesain sesuatu yang dibutuhkan kita, padahal dia nggak punya modal, atau perusahaan itu nggak punya modal, nggak punya modal dasar untuk membuat sesuatu, mengembangkan sesuatu.
Di Amerika perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu mereka disuplai dengan modal untuk ini. Pokoknya contoh membuat pesawat tempur generasi ke-7 gitu. Langsung ada 3 kompetitor, ya 3-3 dikasih uang untuk mendevelop. Setelah itu nanti diuji, setelah diuji nanti yang menang baru dapat kontrak. Tapi dari awal pun dapatkan itu. Nah harusnya negara juga berlaku seperti negara kita. Jangan semuanya beli dari luar. Atau ada komponen-komponen yang memang harus dari dalam negeri, atau justru kita buat produk dalam negeri. Artinya industri militer kita juga harus mulai berpikir ke arah sana untuk menciptakan produk sendiri ya Pak. Pemerintah kita, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian harus membuat itu. Namun sekarang kadang-kadang ada masalah juga. Contohnya seperti harusnya ada lembaga yang mikirin namanya Lembaga Penerbangan Antariksa. Mendesain cetak biru bagaimana penerbangan kita dan bagaimana riset juga untuk keantariksaan kita. Itu dilebur ke dalam satu lembaga namanya BRIN, yang membuat dia tidak maksimal karena sangat aneh. Lembaga keantariksaan di negara lain adalah seperti NASA, seperti di Rusia, di Cina, di India, di Jepang ada lembaga khusus sendiri yang mengembangkan produk-produk pendukung keantariksaan dan penerbangan, di mana hasilnya nanti adalah hasil riset teknologi tinggi yang digunakan untuk pengembangan persenjataan ataupun ruang angkasa ataupun dirgantaraan. Itu malah dilebur. Nah itu seharusnya kita dari kebijakan, dari badan-badan yang melaksanakan, dari kementerian yang terkait harus sudah sadar betul bahwa kita membutuhkan suatu sistem desain daripada perencanaan untuk pesawat berawak, pesawat tanpa awak, ruang angkasa yang mendukung kita ke depan. Nah Pak, ini bicara teknologi drone tadi ya. Bagaimana integrasi drone dan UAV Indonesia dengan konsep network centric warfare, termasuk keterkaitannya dengan satelit gitu ya, terus cyber defense, sistem komando, TNI lintas matra Pak. Bagaimana Pak? Nah, pertama kita harus, sekarang saya dengar Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan sudah menyusun suatu sistem network centric warfare, di mana semua komunikasi data itu terkoneksi, kemudian terintegrasi dengan sistem pengamanannya, dan nanti daripada sensor itu maksudnya pengamat alat berupa di darat, laut, dan udara, serta alat penindak. Setelah itu baik di darat, laut, dan udara itu akan diintegrasikan dengan satu sistem jaringan yang Link Indonesia, yang akan membuat kita tidak terkait dengan negara lain, pure murni di kita, sehingga komunikasi antara satuan di darat, laut, dan udara dalam operasi gabungan itu sudah cepat kilat, seperti kita mengirim data, informasi, langsung bisa berhubungan, langsung mengambil keputusan, eksekusi, langsung bisa dikoordinasikan dan langsung dilaksanakan. Jadi semua sensor-sensor, baik sensor satelit, sensor di udara, pesawat tanpa awak, pesawat berawak, radar, kemudian sensor di laut, sensor di bawah laut, sensor di daratan, sensor-sensor lain ataupun khususnya di ruang angkasa, tadi disebut satelit, itu langsung semua terintegrasi, mengumpulkan data, diberikan kepada sistem pusat pengendalian operasi, baik yang Mabes TNI ataupun di komando gabungan ataupun di angkatan. Itu langsung nanti masing-masing sektor tanggung jawab langsung bisa tahu berbuat apa dan ditentukan oleh panglimanya atau pengendalinya untuk ngapain. Baik dicari datanya atau dibuat tindakan atau dibuat laporan, itu sudah cepat. Jadi network centric warfare ini merupakan backbone. Nah, backbone-nya adalah cyber. Karena cyber ini adalah cara tercepat untuk menyampaikan pesan dan efektif, efisien. Kalau cuma sekedar alat komunikasi biasa saja, itu membutuhkan bandwidth yang besar dan spektrum besar. Tapi kalau bisa digabungkan dengan cyber, ditambah lagi dengan pengambilan keputusan dengan artificial intelligence, itu akan membuat efisiensi yang banyak hal. Namun jangan sampai juga kita memiliki kelemahan juga, nanti bisa dihack oleh orang. Nah, itu juga ada masalah. Kalau kita membuat sistem melalui internet dan itu bisa disusupi sama yang lain. Jadi betul-betul harus kita punya jaringan sendiri, kita punya software sendiri, kita punya bahasa sendiri. Kalau perlu kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin bahasa yang ada. Artinya kita harus membangun infrastruktur pendukung sendiri juga terhadap drone militer nih ya Pak. Betul. Kalau perlu juga malah bahasanya bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa ini, harus bikin bahasa sendiri. Seperti dalam Perang Dunia Kedua saat pertempuran di Pasifik, orang Jepang itu pintar sekali mengetahui setiap sandi ataupun istilahnya orang Amerika. Akhirnya pasukan Amerika di Pasifik menggunakan suku Indian. Kalau nggak salah suku Indian Comanche. Jadi para penyampai pesan radio itu menggunakan bahasa Comanche, bahasa Indian.
Ya untuk bahasa antar ininya ya pakai bahasa yang lain yang nggak ada dalam kosakatanya internet. Mungkin bukan Jawa tapi bahasa lain lah, bahasa yang nggak bisa dibaca dengan mudah. Ya kayak sandinya di TNI kita mungkin ya Pak. Kalau sandi aja bisa dibaca karena backbone-nya bahasa Indonesia kan. Tapi kalau menggunakan bahasa lain, nah itu salah satu adalah pada cara pengamanannya. Nah Pak, belajar dari konflik global seperti yang terjadi di Ukraina, di Timur Tengah gitu ya. Kira-kira menurut Bapak pelajaran strategis apa yang paling relevan bagi Indonesia dalam merumuskan aturan penggunaan, etika, dan kontrol sipil terhadap drone militer nih Pak? Sipil, gini, militer di negara demokrasi itu adalah pasti di bawah kendali pada sipil. Artinya sipil menggunakan peralatan militer tentu dalam konteks pertahanan atau dalam konteks untuk kadang-kadang untuk membantu keamanan. Untuk keperluan lain maka sangat dibatasi, kecuali untuk membantu bencana atau pencarian orang hilang atau pesawat hilang atau hilang. Nah itu bisa menggunakan alat militer. Atau juga untuk hal-hal lain yang membutuhkan memang kemampuan militer yang bisa rahasia ya. Namun aturan itu tentu harus dirumuskan di dalam memang di militernya sendiri dalam pada saat melaksanakan tugas SOP-nya sudah mengikuti pada aturan-aturan ditentukan oleh pemerintah. Boleh dan tidak boleh berbuat apa. Namun di sisi lain drone kita yang di penggunaannya juga untuk keperluan perang sendiri, keperluan melakukan penindakan tentu dengan kekerasan ya, karena memang militer itu adalah tugasnya melakukan kekerasan atas nama negara untuk tujuan negara. Nah itu kalau pertanyaan tadi adalah bagaimana sipil mengatur, ya mengaturnya dalam SOP-nya, standar operating procedure. Dan memang dalam doktrinnya ya kalau operasinya itu bersifat operasi militer, maka tindakan militer diperlukan. Tapi bila operasinya operasi militer selain perang yang tidak memerlukan tindakan militer, maksudnya tidak ada kekerasan, ya SOP akan membatasi dia apa yang boleh dan tidak. Jadi jangan sampai drone yang berkemampuan penindakan fisik ataupun kinetik ini bisa digunakan oleh militer ataupun lainnya secara salah. Oke. Pak, ini terakhir, ini pertanyaan yang sangat simpel sekali menurut saya, tapi saya yakin ini juga ada Sobat Armory yang bertanya-tanya nih. Ini simpel sekali Pak, sebenarnya apa sih yang membedakan drone sipil dan drone militer Pak? Karena kita tahu nih hari ini teknologi drone juga di kalangan sipil, apalagi dokumentasi, foto dan video itu juga banyak Pak, dengan teknologi yang bermacam. Ukurannya juga macam-macam. Ada yang kecil kalau kita lihat di marketplace tuh Pak, ada yang kecil-kecil gitu ya, ada yang gede gitu ya. Gimana Pak? Apa yang membedakan antara drone sipil dan drone militer itu tadi? Drone sipil dan militer itu sebenarnya dual function daripada alat yang sama. Ambil contoh di perang Ukraina. Di perang Ukraina itu drone-drone drone-drone yang digunakan untuk memotret atau pemetaan itu malah pertama untuk surveillance, tapi kemudian digunakan untuk membawa granat. Iya. Kemudian dilanjutkan lagi, didesain untuk ditabrakkan dengan membawa bahan peledak. Nah sekarang apa yang membedakan? Ya fungsinya. Karena sebagian daripada kebutuhan militer seperti ISR, intelligence, surveillance dan reconnaissance, itu dilaksanakan oleh drone militer, drone sipil. Mungkin yang membedakan secara prinsip adalah drone militer mungkin dibuat lebih rugged ya, rugged itu lebih kuat, tahan cuaca, kemudian bisa dioperasikan lebih tahan banting, itu lebih mahal. Dan sistem-sistemnya semua adalah sistem-sistem yang kualitasnya lebih tinggi daripada kualitas drone sipil. Bahkan bisa segala cuaca dan bisa digunakan di tempat-tempat yang memang jauh daripada tidak ideal untuk drone sebetulnya. Terus yang kedua, drone-drone militer ini tentu menggunakan software yang berbeda. Untuk komunikasi saja, dia sudah menggunakan komunikasi yang terenkripsi. Terus yang kedua, drone-drone ini juga kadang-kadang dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang tidak ada di drone-drone sipil. Kalau drone sipil menggunakan multispektral untuk melihat di bawah, itu digunakan di drone militer juga. Tapi drone sipil juga mungkin menggunakan sensor dengan frekuensi gelombang tertentu yang bisa melihat hal-hal yang
tidak perlu dilihat kalau dengan drone sipil. Pemetaannya pemetaan yang bersifat pemetaan untuk keperluan militer. Dan juga untuk pemotretan mungkin pemotretannya bisa lebih jelas, lebih jauh dan lebih. Dan terutama drone militer itu biasanya lebih lama. Drone sipil itu ya sipil paling bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam oke. Tapi militer udah didesain untuk 24 jam. Karena keperluan sipil untuk itu relatif jarang ya. Itu lebih dari 4-5 jam sudah militer atau untuk keamanan. Artinya spesifikasi drone itu juga bisa menentukan penggunaannya Pak, militer atau sipil, betul nggak Pak? Ya betul, dan juga software di dalamnya. Software di dalamnya pasti beda. Pertama dia punya enkripsi, dia punya redundancy lebih tinggi. Redundancy itu maksudnya kalau ada masalah ini dia bisa dialihkan yang lain. Dan juga drone militer ini biasanya juga jarak jangkauan lebih jauh, lebih powerful tenaganya, dan tentu dilengkapi juga dengan peralatan pengacak, jammer, dan kadang-kadang dilengkapi dengan senjata. Oke, Pak Sarki, terima kasih banyak. Nggak terasa ini ngobrol-ngobrol kita udah hampir setengah jam, Pak. Terima kasih. Karena memang ngobrolan ini seru dan menarik ya, Pak ya. Pak Sarki, mudah-mudahan nggak kapok. Kami berharap lain waktu Pak Sarki mau hadir lagi. Siap. Apakah itu di program Armory Spec ngebahas teknologi alutsista seperti ini atau kita ngebahas geopolitik di Armory Siap, Talks, Pak. terima kasih. Sehat-sehat terus, semangat terus berkarya, Pak. Kami tunggu undangannya di kegiatan drone Siap, yang terima kasih. Nah. Ya. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan kami dengan Marskal Pertama TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati yang biasa kami sapa dengan Pak Sarki. Saksikan terus program Armory Spec dan program-program Armory lainnya tentu saja hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.